kami mempunyai mimpi, yaitu Banyuanyar Green Smart Village, yaitu desa pintar yang ramah lingkungan. Kami bersyukur hasil kami kolaborasi, hasil kami membangun desa model pentahelix, kolaborasi dengan semua stakeholder, step by step kami mulai membangun Banyuanyar dari keterbatasan potensi. Dengan moto kami, rumah besar kami, Banyuanyar Green Smart Village, perjalanan waktu, proses yang tidak mudah, mulailah kami bisa membangun namanya kampung UMKM. Tapi Banyuanyar adalah desa OKOP, yaitu One Kampung One Product. Kami bersyukur bisa memulai membangun klasterisasi UMKM. Kalau bahasa ilmiahnya ada UMKM CBT, Community Based Tourism. Benar-benar mulai dari bahan bakunya, tempat pengolahannya, sampai dengan pelakunya, pelaku pengolahan adalah benar-benar masyarakat murni. Bukan miliknya pemerintah, miliknya masyarakat. Kehadiran Bank Rakyat Indonesia di Desa Banyuanyar, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sangat memberi manfaat dan energi positif, baik sisi SDM, baik sisi sarana prasarana UMKM dan wisata. Di kehadiran BRI yang pertama dalam rangka untuk mencerdaskan masyarakat dari sisi smart teknologi. Nah, kami melihat bahwa Banyuanyar ini cukup layak untuk didorong menjadi desa yang bisa mengembangkan potensi wisata terutama untuk edukasi dan itu berbasis masyarakat. Satu, di unit bisnis untuk perdagangan, kemudian dua, jasa, dan yang ketiga, ini yang sekaligus menjadi unggulan kami, desa ini adalah di sektor wisata. Ada satu kampung yang bisa didorong kemudian menjadi kampung kopi, ada yang kemudian menjadi kampung susu, ada yang kemudian menjadi kampung madu, ada yang menjadi kampung ekraf, biofarmaka, dan sebagainya. Pertama, kami tentu berterima kasih kepada BRI melalui program Brilian. Desa kami dengan sekian proses yang panjang terpilih menjadi salah satu nominator dan mendapatkan pendampingan yang luar biasa. UMKM yang ada dibantu melalui berbagai pelatihan packaging, branding, desain grafis, dan sebagainya. Peternak sapi perah di sini memang itu sebetulnya turun-temurun, Mbak. Dari kakek kita itu udah melihara sapi perah. Tapi waktu itu memang cuma melihara aja. Dengan seiring berjalannya waktu, kita tambah berpengalaman, akhirnya sekarang peternak anak cucunya ini sudah mulai dijadikan usaha. Jenis sapi yang untuk perah itu memang jenisnya FH, Mbak. Jadi selain sapi jenis FH ini susunya kurang bagus, misalnya seperti contoh untuk simental dan limosin itu sapi potong. Tapi untuk di wilayah Boyolali itu rata-rata sapi FH. Unit usaha kita ada Omah Susu Koboi, itu yang usaha kita di olahan susunya itu ada susu segar, susu pasteurisasi, yogurt, pai susu, segala macam bentuk olahan susu. Dengan adanya usaha olahan susu, otomatis harga ekonomis kita lebih tinggi daripada kita jual susu mentah. Jadi penghasilan peternak juga ada peningkatan sedikit dari kita jual ke pengepul tersebut. Dari segi nama, kita namakan Kedai Barindo, yang berarti Lebari Londo sesudahnya Belanda. Terus di kedai kami mungkin lain dari yang lain karena tempat kedai itu dikelilingi dengan pohon kopi. Dari kelompok kami ada inisiatif untuk mengolah
kopi hasil kami biar bisa dipasarkan lebih jauh lagi, dan kami bermimpi kopi kami keluar dari kampung kami sudah siap saji minimal, apalagi konsumen datang ke sini untuk minum kopi kita di sini. Sekarang dari petani kita langsung proses sendiri untuk diproduksi di pengolahan kami. Ya, kami terus belajar, dan untuk kedepannya kami sangat berharap nanti kita bisa berkembang dan bisa lebih maju untuk petani-petani kopi yang ikut klaster kami di Barindo ini dan bisa berkembang ke petani-petani yang lain untuk bergabung. Awalnya adalah tanaman obat keluarga. Jadi kita mengumpulkan tanaman-tanaman, empon-empon, jajamuan, kemudian kita kumpulkan menjadi satu, menjadi omah toga. Kemudian pada tahun 2020 kami membuat inovasi untuk pembuatan olahan dari bahan dasar toga menjadi olahan makanan dan minuman yang lebih enak untuk dikonsumsi. Ya, di klaster Bio Farmaka kami ada beberapa tim, Mbak. Pemasaran untuk Bio Farmaka sampai saat ini baru berkisar di pameran-pameran atau mungkin ada kunjungan-kunjungan seperti itu. Jadi apabila ada event-event biasanya kami mendapatkan undangan, atau kalau tidak kami memang mendaftarkan diri di sana dan kami masuk di event-event itu. Atau mungkin kalau tidak ya kalau ada kunjungan-kunjungan ke Desa Banyuanyar biasanya nanti masuk di Bio Farmaka. Bantuan yang diberikan untuk wisata di Desa Banyuanyar, yang pertama yaitu branding dan packing untuk produk di Bio Farmaka. Untuk yang kedua, kita melakukan basar. Yang ketiga, mengikutsertakan dalam lomba-lomba. Sudah 2 kali di Basar Expo Boyolali. Ya, dari situ kita sudah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga bisa menikmati layanan perbankan dengan maksimal. Program Desa Brilian merupakan salah satu inisiatif strategis Bank BRI dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan memperluas inklusi keuangan melalui desa di seluruh Indonesia. Desa Brilian itu mengusung 4 pilar. Pertama adalah BUMDes, dan juga termasuk pada saat ini adalah Koperasi Desa Merah Putih, di mana dengan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk meningkatkan peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam memperkuat perekonomian di desa. Pilar kedua, digitalisasi, di mana Bank BRI terus mendorong digitalisasi di desa dengan berbagai inisiatif dan produk BRI seperti Brimo dan juga Briling. Kemudian yang ketiga adalah sustainability, di mana Bank BRI menanamkan semangat keberlanjutan dalam membangun ketangguhan ekonomi desa. Dan yang terakhir, inovasi. Di dalam inovasi, BRI mendorong kreativitas seluruh masyarakat desa dalam menciptakan solusi atas tantangan di desa masing-masing. Sampai dengan saat ini, sudah lebih dari 5.000 desa brilian yang tersebar di seluruh Indonesia, dan terus kita lakukan pendampingan dan pemberdayaan di desa-desa tersebut.